Halo Kamas Bayu Dulur semuanya, balik lagi di channelnya Wahyu Iqbal Purnomo. Kita kembali lagi di Nginep Series. Ada hotel di kawasan Malioboro yang ini murah banget. Aku dapat di harga cuma Rp120.000. Ini tepatnya ada di Jalan Dagen, yang jadi salah satu pusat atau rekomendasi banget kalau misalkan Kamas Bayu Dulur semuanya pengen banget explore Malioboro. Kawasan Dagen ini kawasan paling sempurna karena jalan dari stasiun Tugu tuh deket banget, nggak sampai 5 menit. Kemudian awal area Malioboro tuh udah di situ gitu. Ke Pasar Beringharjo juga deket, ke titik 0 km Jogja juga deket banget. Jadi kawasan Dagen ini adalah kawasan yang recommended banget, penuh dengan kuliner, oleh-oleh begitu ya, dan juga kerajinan tangan khas Jogja. Ini Packer Lodge Yogyakarta, aku rekomendasikan di harga cuma 120 ribuan. Ini aku dapat di Traveloka. Ini nanti kalau misalkan pengen beli, aku taruh link pembeliannya di deskripsi ya. Tinggal klik aja, nanti langsung bisa bungkus di situ. Tadi tampilan di depan ini kayak gini, interior depan luar, interior depan sih. Eksteriornya memang untuk mobil nggak bisa. Parkirnya tuh mungkin di Taman Parkir Abu Bakar Ali kalau nggak salah. Tapi kalau untuk motor bisa lah, paling 5-6 motor masih bisa masuk begitu ya. Ini tampilan reception sekaligus komunal area. Di sini juga komplit karena kebetulan ini full bule ya. Jadi di sini juga disediakan komputer kalau misalkan para tamu ini pengen banget booking kereta, booking tiket, atau mungkin mau check-in pesawat, ini bisa lewat komputer yang disediakan di reception. Ini aku beli cilok depan hostel. Ini murah banget, segini 5.000 coba. Murah kan? Jadi memang kawasan Malioboro ini sekarang udah berbenah begitu ya, nggak pernah nutup sama para pelanggan. Dan ini juga di sini tenang aja meskipun full bule. Aku apresiasi banget karena sempat nguping pembicaraan antara reception dan juga bule ini, mereka sangat helpful banget begitu. Ketika bule butuh tur ke Borobudur, tur ke Prambanan, bahkan dicariin tiket mau ke Malang tuh sama petugasnya tuh sangat helpful banget. Dan di sini aku juga tidak merasakan diskriminasi karena kan sempat ada yang bilang ya, kalau hostel-hostel itu yang penuh dengan bule, rata-rata mereka kayak diskriminasi dengan tamu lokal. Ini enggak, di sini tetap diajakin ngobrol, kita semuanya mingle antara petugas hostel dengan tamunya. Jadi satu dengan area reception tadi, mekanisme untuk check-in ya sempat gampang banget. Kita ditahan SIM atau identity card, diganti dengan kunci untuk menuju ke kamar, nanti bisa diambil ketika balik begitu ya. Komunal area ini jadi satu dengan ini tempat untuk kita nyantai-nyantai. Di sini sudah ada TV, meskipun belum smart TV ya. Kemudian ada dapur juga, tapi ini dapur bersih ya. Kalau masak mungkin nggak bisa gitu, masak-masak yang pakai minyak ya kan. Ini mungkin hanya ngangetin aja. Tapi tenang aja sih, karena depan hostel tuh banyak tempat makanan. Jadi mungkin ini untuk yang take away aja kali ya, pengen banget dimakan di sini, diangetin aja sih masih bisa gitu. Tapi ini self service dan aku juga kaget ya, mungkin ini minusnya karena aku baru ketemu dengan hostel yang tidak menyediakan air minum galon ya. Ini aku kaget. Jadi kalau harus mau minum ya, kita harus masak air dulu gitu loh. Masa iya air mendidih diminum gitu kan. Jadi mungkin ini ke depan mungkin kasih lah ya fasilitas air minum free refill gitu kayak hostel-hostel yang lain gitu ya. Ini di sini juga komplit, ada buku kalau kita mau baca-baca. Kemudian banyak bean bag juga kalau mau laptopan sambil goleran, ada Uno, ada catur gitu, ada main kartu, banyak banget. Dan ini tampilan interior dari komunal areanya juga unik banget. Di sini juga ber-AC, tenang aja kalau misalkan memang tidak dinyalakan 24 jam ya AC-nya, tapi kalau di sini lagi ngumpul banyak orang, petugasnya udah inisiatif kok nyalain AC-nya. Ini yang tadi aku bilang ya, meskipun di sini teh kopi itu gratis, tapi again harus masak air sendiri karena tidak disediakan air minum dalam galon begitu ya. Ini yang tadi aku bilang, 2 komputer yang ini pas kalau misalkan pengen banget booking tiket last minute, entah kereta, entah pesawat, atau mungkin booking tour, itu juga bisa. Ini yang tadi aku bilang ya, depannya tuh udah langsung toko oleh-oleh, kemudian tempat makan. Jadi nggak worry ya, nggak takut kalau kita misalkan kelaparan banget selama nginep di The Packer Lodge Yogyakarta. Sekali lagi nih harga cuman 120 ribuan. Pembelian aku taruh di deskripsi kalau Kamas Bayu Dulur semuanya ini pengen banget ngebungkus sama kayak aku di Traveloka yang sering banget promo nih ya kan. Ini juga unik kalau misalkan kita check in
nggak ngantri sih karena ini tempatnya juga luas sebenarnya, jadi bisa langsung mingle aja gitu ya kalau misalkan lagi rame ngantri untuk check-in-nya, karena check-in juga cepet, petugasnya sangat helpful banget begitu. Dari tempat communal area nih aku shoot, kita langsung naik ke atas. Aku juga unik sih ini, ngerasa takjub dengan graffiti yang ada di dalam hostelnya gitu ya. Cantik banget, bahkan memanfaatkan botol bekas untuk jadi vas gitu ya. Dan banyak banget kata-kata di dinding yang ini sangat meaningful, tapi juga ada lucu-lucunya lah. Iya kan? Jadi ini juga mungkin alasan kenapa bule juga suka banget di sini. Sekali lagi lokasinya juga strategis di seputaran kawasan Dagen. Jadi beneran aku rekomendasikan tuh. Ini semuanya art graffiti, art wallnya keren. Dan ini juga ada banyak banget rooftop yang bisa dipakai untuk kita ngecil. Ini aku shoot yang di area lantai 2 tuh ada. Kita kalau pengen banget main dakon ya kan, zaman dulu kan sering banget anak-anak tuh main dakon. Ini adalah rooftop yang lantai 2. Wah, ini enak nih ngopi sore-sore ya kan, bareng tamu lain, ngobrolin trip kemana bareng itu bisa sambil ngelihat kawasan Dagen. Dan juga di sini ada jemuran juga. Jemuran itu ditaruh di luar, asalkan kita jangan sampai kelupaan ya kalau misalkan hujan, kemudian harus ngambil handuknya lagi nih. Yang tadi aku bilang, jadi nggak worry gitu loh, meskipun nggak bisa masak di hostel, depan hostelnya itu udah tempat untuk kita makan nih Kamas Bayu Telur semuanya. Tenang aja, jadi aman kalau misalkan kelaparan tidak akan mungkin ya. Kemudian ini juga tadi yang di lantai 2 ya, kita naik langsung. Aku dapet di lantai 4, kemudian lantai tertinggi udah nggak ada lagi tangga ke atas. Di sini ada tempat kalau kita pengen banget nyetrika tuh, udah ada tempat untuk kita nyetrika. Kemudian ini rooftop yang bisa dibilang paling luas ya, communal area, karena yang di lantai bawah pun rata-rata juga selalu kesini ketika malam ngobrol, cerita-cerita, bahkan nyari teman untuk share kos. Ini juga ketemu di sini ngobrol meskipun cuman kipas angin doang, tapi tetap nyaman, nggak gitu gerah sih. Kamar aku kebetulan yang ada di area lantai 4 ini. Kemudian kita keluar, ini adalah tempat untuk smoking area. Dan di sini juga unik, ada tempat tipis-tipis kalau kita mau calisthenics ya kan. Ini kalau kita kepengen kalau kita orang Jawa sih bilangnya rengen ya. Aku nggak tahu sebutannya apa kalau untuk calisthenics. Ini bisa dipakai untuk olahraga tipis-tipis, meskipun depannya juga rata-rata ngerokok sih ya. Kemudian di sini juga ada satu meja, kemudian ada kursi dan hal tanaman-tanaman hijau yang ini lumayan lah untuk ornamen biar nggak sepi-sepi amat gitu rooftopnya. Ini juga unik, di sini hampir semua pengunjung yang ada di hostel ini rata-rata naik ke sini untuk mingle, entah ngebir di malam hari, ngecil gitu sama teman-teman, dan kita juga saling sharing. Karena kebetulan kemarin aku di sini ketemu dengan turis asal Jerman, Belanda dan India yang sama-sama ngorok semuanya ya. Jadi kemarin jujur sih kalau untuk tidur sih aku kurang nyaman. Tapi untuk ambience-nya tuh sebenarnya ini nyaman. Untuk hostelnya keren kan nih, pemandangannya juga asik meskipun nggak kelihatan banget. Ini aku langsung masuk ya ke kamar, aku lupa nomornya, 520. Oh ini ternyata lantai 5 ya, bukan lantai 4 ya, tapi aku ngerasanya kayak lantai 4. Jadi kita masuk, kebetulan ini aku dapat di satu kamar yang isinya 4 orang. Di sini tadi yang aku bilang ketemu Jerman, Belanda, dan India. 4-empatnya ngorok semua Kamas Bayu Telur semuanya. Waduh. Ini kita langsung masuk dulu, cek untuk locker. Lockernya juga aku kaget lumayan luas. Di sini udah langsung diisi dengan handuk, selimut, dan bantal yang ketika kita udah selesai pun harus dimasukin ke situ. Lumayan luas, kalau misalkan bawa koper pun juga muat. Ini sebenarnya untuk ukuran 20. Masih aman-aman aja begitu. Tadi pembuka pintu dan pembuka kuncinya ini juga beda ternyata antar kamar. Jadi lockerku tidak bisa dibuka dengan kunci yang lain. Untungnya kayak gitu ya. Aku pikir sama. Kemudian ini potsnya juga aku kaget, ternyata ini salah satu pots yang luas dan gede. Karena biasanya kalau yang aku lihat waktu di Semarang pun kayaknya satu ruangan ini bisa untuk 6 orang, tapi ini cuma diisi dengan 4 orang. Lumayan agak tinggi ceilingnya. Jadi potsnya lumayan tinggi, kemudian sudah ada handuk, spray
yang wangi, sarung bantal juga wangi, ada selimut juga wangi. Ini tirainya juga lumayan tinggi tuh, tinggi banget sih ini jujur, salah satu pots terluas juga yang aku pernah inepin di kawasan Malioboro ya. Sekali lagi ini harga cuma 120 ribuan, ini bisa cek di Traveloka, aku taruh link pembeliannya di deskripsi. Ada kaca juga yang lumayan gede kalau kita kepengen banget ngaca, tapi again ya sekali lagi karena mungkin kemarin nginep dengan kaum gergaji ya kalau tidur, jadi aku kurang nyaman karena semuanya hampir ngorok bersaut-sautan. Gak enak banget. Ini AC-nya juga AC sentral, dingin, jadi dari luar tuh gerah banget, tapi begitu masuk ke kamar tuh langsung ces gitu, dingin. Kamas Bayu Telur semuanya. Ini juga tuh yang tadi aku bilang tinggi ya, termasuk ceilingnya, jadi ini aman-aman aja. Kalau misalkan kita bawa barang pribadi juga aman, karena tadi lokernya juga bisa dikunci. Di dalam pot juga ini ada tempat untuk kita naruh barang berharga, ada kayak storage kecil gitu. Jadi kalau misalkan males bawa barang apapun atau HP pengen banget ditinggal mandi, ini bisa dimasukin aja ke nih tadi ya, storage kecil yang ada di setiap pots. Tapi ini untuk lampu cuman sentral ya, cuman di pojok doang. Jadi mungkin agak terang di kepala, kemudian di kaki tuh kayak remang-remang gitu. Colokannya sayang banget cuman satu. Jadi kalau misalkan pengen banget laptopan sambil main HP pengen ngecas itu nggak bisa. Sayangnya cuman itu. Di sini juga ada gantungan dan nih seluas ini, setinggi ini ceilingnya, jendelanya, dan aku ngerasa ini anget sih. Meskipun selimutnya nggak begitu nggak begitu tebel, tapi ini aku tetap ngerasa anget aja gitu. Kamas Bayu Telur semuanya ketika nginep di Packer Lodge Yogyakarta. Ini yang tadi sempat nanya kalau misalkan lantai 2 kayak gimana. Nah lantai 2 tenang aja, tangganya tuh lumayan stabil gitu ya, lumayan kokoh. Jadi ini bisa kalau misalkan dapatnya kok yang di atas karena harga mungkin lebih murah, nggak usah worry, karena ini aku ngerasa nih dari besi, dan ini pun uniknya juga nggak bunyi ketika yang atas mau naik, karena kan ini kebetulan aku tidur di bawah. Ketika orang Jerman tuh naik ke atas pun aman, tidak mengganggu suaranya gitu ya, nggak berasa goyang juga karena ini dari kayu solid. Jadi ini beneran aku rekomendasiin kalau misalkan pengen banget nih explore kawasan Malioboro. Jalan Dagen adalah salah satu tujuannya karena kemana-mana dekat. Jangan lupa pesan aja Packer Lodge Yogyakarta. Ini aku dapat sekali lagi di harga cuman 120 ribuan. Pembelian di Traveloka, nanti bisa cek sendiri untuk harga lebih murah, who knows ya, karena sering banget promo juga kok Travelokanya. Selama nginep di sini cuman tidur aja sih yang aku sedikit kebangun karena mendengar tamu lain ngorok. Ini tadi ya ada storage-nya ada 3 berarti di kamar, di bawah kamar, dan juga di dalam pots, di bawah pots, dan juga ada lokernya. Ini recommended banget Kang Mas Bayu Telur semuanya. Dan beres dari kamar, sekarang aku pengen ngajakin Kang Mas Bayu Telur semuanya untuk explore area kamar mandi. Ini juga aku kaget karena aku pikir sih akan ada banyak ya, tapi ternyata kamar mandi cuman 1, kemudian toilet juga cuman 1 tiap lantainya. Jadi kebayang ya kalau misalkan mau ke Malang barengan gitu, atau mau ke naik kereta barengan di jamnya, pasti akan kayak ngantri gitu ya. Tapi ini unik, toilet keringnya nggak boleh dibasahin. Ini juga ada wastafel 1. Jadi kemarin kita 3 orang tuh sikat gigi di wastafel yang sama. Sikat gigi sambil ngobrol, sambil ketawa-ketawa lah kemarin. Ini unik. Kemudian untuk area ininya juga ada gantungan, tidak boleh merokok juga di kamar mandi. Dan ini juga kita bisa langsung minta petugas yang sangat helpful ketika dimintain tisunya habis gitu. Kalau setnya proper, jadi aku tidak menemukan kendala. Ini juga tidak bau, meskipun ini ala-ala Jepang ya. Ada bidet, tapi juga ada semprotan yang mengarah ke itu untuk ngebersihin, untuk cebok gitu. Jadi ini dua cara untuk cebok lah di sini. Ini untuk area showernya, air panasnya nggak nunggu lama. Cuman ini sayang sih kurang mancur ke bawah tuh. Kebayang kan tuh. Jadi aku ngerasa kesusahan kemarin karena kalau mau pengennya tuh spa air panas ya, cuman kemarin harus dipegangin biar nggak kemana-mana airnya karena semprotannya kenceng, tapi nggak yang langsung ke bawah gitu loh, agak serong kan nih.
Jadi merembet kemana-mana karena kamar mandinya juga nggak begitu luas. Kayaknya segini dulu ya Kamas Bayu dulu semuanya. Cerita perjalananku ngasih rekomendasi hotel murah di kawasan Malioboro, Packer Lodge Yogyakarta, harga cuma 120 ribuan. Sampai ketemu di last episode minggu depan ya, hotel murah di kawasan Malioboro, hari Kamis jam 12 siang Kamas Bayu Telur semuanya.